Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Suara Merdeka. Kita kembali lagi di channel favorit kita di SMN Pantura Podcast bersama saya Nabila Agista pada segmen Warung Poci. Ya Sobat Suara Merdeka, apa kabar? Kembali lagi ya bersama Bella hari ini di yang suasananya ini masih mendung-mendung gerimis-gerimis lah ya. Tapi kita tetap harus semangat buat menjalani aktivitas. Semoga Sobat Suara Merdeka di luar sana sehat dan bahagia selalu. Nah, seperti yang Sobat Suara Merdeka lihat, kali ini Bella tidak berada di studio kita seperti biasanya ini. Ini dengan nuansa baru, kita sudah berada di kantor dinas Perindustrian Transmigrasi dan Ketenagakerjaan Kabupaten Tegal nih. Panjang sekali nih ya, jadi agak belibet ini takutnya kita ini ya. Ini sudah di Kabupaten Tegal, Bella bersama tim ini akan mewawancarai terkait pengangguran, terus lapangan pekerjaan dan lain sebagainya. Ini sudah bergabung bersama Bella di sini. Ada Bapak Rizky Trisbiantoro selaku Kepala Dinas Perindustrian Transmigrasi dan Ketenagakerjaan atau Disperintras-Trasnaker Kabupaten Tegal, dan Ibu Sri Handayani selaku Kabid Pelatihan Produktivitas, Penempatan Kerja dan Transmigrasi. Terima kasih Pak, sama-sama Mbak Bella, sudah meluangkan waktu. Ini selamat siang ya berarti ya. Selamat siang Pak. Pagi menjelang siang. Pagi menjelang siang. Selamat siang Pak Rizky. Ibu ini panggilnya Ibu Sri Yani. Ibu Yani. Selamat siang. Selamat siang Mbak. Baik Mbak Bella, alhamdulillah. Baik. Terima kasih juga ya sudah berkunjung ke kantor kami. Iya, ini kami sangat senang sekali ini ya, karena ini baru nih pandangan baru ini nggak di studio terus ini Pak kita ini ya. Ini walaupun cuacanya lagi kayak gini tapi tetap semangat ya Pak ya. Siap, kita selalu semangat memberikan pelayanan kepada masyarakat. Iya, luar biasa sekali nih. Kerjaan gitu ya. Iya, ini menjadi isu yang lagi ini juga nih ya. Viral juga ini terkait dengan ketenagakerjaan, apalagi yang ada di daerah-daerah, salah satunya di Kabupaten Tegal seperti itu Pak. Ini langsung mungkin untuk mengingatkan Sobat Suara Merdeka Pak di luar sana atau yang sedang menonton terkait dengan apa sih peran utama dari Dinas Ketenagakerjaan ini Pak, silakan. Baik, terima kasih Mbak Bella. Sebelumnya selamat siang buat Sobat-Sobat Suara Merdeka nggih. Ya, terima kasih sudah hadir di Dinas Perindustrian Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Tegal. Jadi Dinas Perindustrian Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Tegal ini secara menyeluruh menangani 4 urusan Mbak Bella. 4 urusan. Yang pertama urusan perindustrian, kemudian urusan tenaga kerja, urusan pekerja migran Indonesia, dan urusan transmigrasi. Kalau dulu itu kan hanya 3 karena pekerja migran itu masih bergabung dengan tenaga kerja. Nah, sekarang sudah terpisah, ada Menteri Ketenagakerjaan dan Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Jadi secara umum kami menangani 4 urusan, tapi memang kalau di Kabupaten Tegal ini isu yang menonjol yaitu memang masalah-masalah ketenagakerjaan. Jadi mungkin sekarang ini nanti kita lebih banyak membahas masalah ketenagakerjaan kayak Mbak Bella ya. Nah, terkait dengan masalah ketenagakerjaan ini juga menjadi salah satu prioritas dari Bupati dan Wakil Bupati terpilih ya, khususnya di visi misi beliau, di mana salah satunya adalah bagaimana bisa untuk memperluas lapangan pekerjaan ya, yang muaranya adalah untuk bisa mengurangi pengangguran yang ada di Kabupaten Tegal. Ya, mungkin seperti itu. Lalu kondisi saat ini dari pasar kerja di Kabupaten Tegal ini seperti apa Pak? Jadi mungkin sekedar informasi Mbak Bella dan juga buat sobat-sobat Suara Merdeka semua, bahwa pengangguran di Kabupaten Tegal ini merupakan salah satu yang tertinggi di Jawa Tengah, sehingga itu menjadi permasalahan juga di kami. Tingkat pengangguran secara umum memang mengalami penurunan. Jadi dari tahun 2023, 2024 kita mengalami penurunan tingkat pengangguran terbuka. Namun demikian angkanya masih cukup tinggi. Iya, jadi kalau secara umum itu TPT kita 7,53%,
jumlahnya itu kurang lebih masih ada sekitar 68.000. 68. Iya, 68.000 sekian pengangguran. Sementara angkatan kerja kita itu kurang lebih sekitar 600 ribuan lah. Jadi dengan masih tingginya jumlah penganggur yang ada di Kabupaten Tegal ini menjadi salah satu PR di Kabupaten Tegal. PR-nya itu ya, tingkat penganggurannya walaupun mungkin menurun. Ya, tapi sudah ada penurunan dan itu juga sudah dilakukan upaya-upaya untuk bisa mengurangi pengangguran yang ya mungkin mengikuti adanya peningkatan penurunan jumlah pengangguran lah, mudah-mudahan ya. Berarti untuk trennya memang setiap tahun menurun? Iya, karena memang dari 3 tahun terakhir ini tingkat pengangguran kita mengalami penurunan. Di 2022 itu masih di angka 9 sekian, terus di 2023 itu 8, sekian, sekarang 7,53 ya, jadi ada penurunan. Ada penurunan. Mudah-mudahan ke depan terus menurun ya. Iya. Gitu ya. Semoga saja ini. Iya. Kita lihat kelanjutannya seperti apa. Lalu untuk faktor utamanya ini Pak, terjadinya penurunan itu apa saja Pak? Yang pasti adalah bahwa semakin terbukanya Kabupaten Tegal terhadap investasi dari berbagai perusahaan besar. Dalam beberapa tahun terakhir ini masih banyak perusahaan-perusahaan besar yang masuk di Kabupaten Tegal, dan salah satunya adalah perusahaan PMA ya, penanaman modal asing. Yang ini karakteristiknya adalah perusahaan padat karya, sehingga mampu menyerap banyak tenaga kerja. Ya. Seperti misalkan di wilayah selatan, kita ada PT Winner, kemudian PT SHT, di Balapulang juga ada PT Lea, kemudian ada PT Adonia. Itu perusahaan-perusahaan dengan karakteristik padat karya sehingga mampu menyerap tenaga kerja yang cukup banyak. Meskipun karakteristik dari padat karya itu juga tidak selalu sesuai dengan ekspektasi para pencari kerja di Kabupaten Tegal ya, sehingga kemudian belum optimal untuk bisa menyerap. Tapi secara umum kondisi lowongan kerja di Kabupaten Tegal ini sebenarnya masih cukup terbuka ya, sehingga untuk para pencari kerja kalau memang sesuai dengan ekspektasinya itu masih bisa untuk bisa mendapatkan pekerjaan di wilayah Kabupaten Tegal. Untuk di wilayah Kabupaten Tegal. Lalu untuk dari Pemkab Tegal atau dari Disperin Trasenaker ini sendiri punya program khusus nggak Pak untuk para pencari kerja seperti itu? Jadi sebenarnya kalau program kita menyesuaikan dengan adanya nomenklatur kegiatan di dinas Jadi kita ada sesuai dengan tupoksi kami, ada kegiatan-kegiatan pelatihan khusus untuk para pencari kerja. Kemudian ada juga kegiatan ini yang sedang kita rintis, link and match antara perusahaan dengan dunia pendidikan, sehingga nanti para lulusan sekolah menengah khususnya itu bisa mendapatkan informasi yang memadai terkait dengan lowongan-lowongan pekerjaan yang ada di perusahaan-perusahaan di Kabupaten Tegal maupun di luar Kabupaten Tegal. Karena memang prioritas kami itu tidak hanya untuk membuka lapangan pekerjaan, tapi memperluas kesempatan kerja ya. Jadi tidak hanya di Kabupaten Tegal tapi juga di daerah-daerah lain. Di daerah lain. Lalu seperti apa sih Pak sebenarnya kriteria yang dibutuhkan untuk ekspektasi dari perusahaan-perusahaan itu Pak? Yang pasti karena perusahaan padat karya jadi mereka mengharapkan adanya keterampilan tertentu yang dimiliki oleh para pencari kerja. Nah, ini yang memang menjadi salah satu concern pemikiran juga, bagaimana menyiapkan para lulusan sekolah menengah itu agar mempunyai keterampilan sesuai yang dibutuhkan di dunia usaha, dunia kerja. Jadi mungkin sekedar informasi Mbak Bella, bahwa untuk kondisi sekarang ini, lowongan pekerjaan yang tersedia di Kabupaten Tegal ini memang lebih banyak
ditujukan untuk perempuan, sehingga kemudian banyak mungkin keterampilan-keterampilan yang memang dibutuhkan itu biasanya lebih dikuasai oleh perempuan. Nah, ini juga menjadi salah satu concern kami dari dinas, bagaimana nanti bisa membuka kesempatan peluang juga bagi para pencari kerja lulusan sekolah menengah ya, yang dari laki-laki itu bisa terserap juga di situ. Dan memang kalau kita melihat komposisi jumlah pengangguran di Kabupaten Tegal ini, yang terbesar itu dari lulusan sekolah menengah yang SMK. paling besar, paling tinggi ya, berarti ya Pak ya? Paling tinggi. Yang sedang mencari ya, yang sedang mencari pekerjaan. Itu SMK berarti ya. Oke. Kalau ini kan memang penurunan jumlah pengangguran kan tentu berbanding lurus ya Pak ya, dengan ketersediaan lapangan pekerjaan. Biasanya sektor industri apa yang paling banyak membuka lapangan pekerjaan Pak? Jadi karena tadi sudah saya sampaikan bahwa kita terbuka untuk sektor-sektor industri padat karya. Nah, ini padat karya ini di mana membutuhkan jumlah pekerja yang cukup banyak. Ini diharapkan mampu untuk bisa menyerap para pencari kerja yang ada di Kabupaten Tegal. Nah, ini memang terbukti di beberapa perusahaan di Kabupaten Tegal ini lebih banyak didominasi oleh industri padat karya. Industri padat karya seperti itu ya. Nah, ini untuk Bu Yani ini terkait dengan pelatihan ini Bu Nggih. Kan di kabupaten juga ada Balai Latihan Kerja atau BLK. Ini ada di mana saja sih Bu, dan pelatihannya terkait apa aja nih Bu kalau boleh tahu? Nuwun Mbak Bila. Nggih. Terkait dengan BLK, kami memang punya satu BLK dan ini selalu dibanggakan ya. Kan tidak semua kabupaten kota memiliki balai latihan kerja. Kalau balai latihan kerja itu biasanya milik pemerintah ya. Nah, kami punya di Surodadi. Kalau panjenengan ke Pemalang jangan lewat tol, lewat jalur Pantura. Itu di sebelah kanan jalan kalau dari sini. Itu ada BLK. BLK itu di BLK itu saat ini membuka kelas, kalau tidak salah itu ada 7 kelas, ada 7 jenis pelatihan, itu dari komputer, las, jahit, boga, terus ada lagi sih yang lainnya kecantikan ya, rias itu. Dan teman-teman instruktur di sana juga lengkap di semua program itu, alhamdulillah ada instrukturnya. Itu kalau tidak salah jumlah instruktur yang kita punya di sana ada 14 instruktur memang. Di situ pelatihan-pelatihan memang bisa sedikit banyak, meskipun mungkin karena kan keterbatasan anggaran juga nggih. Jadi memang tidak terlalu, untuk setiap program pelatihan paling hanya bisa menerima 16 sampai 20 orang. Dan balik lagi karena BLK meskipun berwilayah di Kabupaten Tegal itu kan sebenarnya membawahi juga tidak serta-merta hanya menerima siswa di kalangan yang berdomisili di wilayah Kabupaten Tegal. Tapi kami mencoba untuk ada prioritas karena kita kan ada privilege nih bertempat di wilayah Kabupaten Tegal ya, kita terima teman-teman BLK untuk bisa menerima siswa yang berdomisili di wilayah Kabupaten Tegal. Ada itu sih pengutamaan sendiri tersendiri seperti itu. Lalu untuk saat ini ada kisaran berapa orang yang ada atau yang pernah ikut di BLK ini Bu? Jumlah pastinya mungkin nanti saya harus nyontek nggih, tapi ada untuk tahun 2024 kemarin itu ada 13 paket pelatihan. 13 paket pelatihan itu. Dan gratis ya kalau di BLK dan perlu
kami sampaikan juga untuk di PLK kan ada anggaran dari APBN itu untuk kelas-kelas pelatihan yang diselenggarakan oleh PLK itu murni semuanya dibiayai dari APBN, bukan dari APBD Kabupaten Tegal ya. Kalau untuk pelatihan yang dibiayai dari Kabupaten Tegal ada tersendiri, dan untuk pelatihan-pelatihan itu kami menggandeng dengan LPK swasta. Jadi kan lembaga pelatihan itu kalau kembali ke aturan lembaga pelatihan itu kan dibedakan lembaga pelatihan kerja swasta dan lembaga pelatihan kerja milik pemerintah. Kalau yang milik pemerintah itu PLK ya. Kalau yang LPK swasta itu kami bermitra dengan LPK swasta untuk pelatihan-pelatihan yang dibiayai dari dana APBD. Itu hanya dengan pemerintah tapi swasta juga diikut sertakan untuk teman-teman di PLK itu menyelenggarakan pelatihan yang dibiayai dari APBN dengan prioritas peserta pelatihan dari Kabupaten Tegal. Dan untuk yang pelatihan yang dibiayai oleh APBD Kabupaten Tegal itu kami bermitra dengan LPK swasta. Lalu untuk peminatnya sendiri paling banyak di yang apa nih Bu? Pelatihan apa? Kecantikan kah atau boga kah atau apa ini Bu? Rata-rata antusias di semua program, kayak contohnya tahun kemarin kami ada 21 paket pelatihan itu dari jahit, las, montir sepeda motor, kemudian rias, terus satunya komputer, konten kreator. Kemarin desain grafis, kemudian konten kreator, itu banyak dan apa ya, antusias pesertanya. Cuma kami memang membatasi hanya 20 yang kami biayai, hanya untuk setiap program pelatihan itu hanya 20 peserta. Karena balik lagi mungkin bisa nggih alasannya karena keterbatasan anggaran, itu kami untuk setiap paket 20 peserta. Meskipun mungkin ini kan pelatihan dilaksanakan di desa nggih, tidak menutup kemungkinan ada peserta lain yang mungkin oke, tapi kita tidak yang penting mereka dapat ilmunya. Itu banyak yang seperti itu. Seperti itu ya. Jadi memang terbuka untuk siapapun sebenarnya, seperti itu. Lalu ini kan untuk kita bisa bekerja ya Bu, masyarakat tentu harus memiliki keahlian atau melengkapi berbagai persyaratan lah seperti itu. Mungkin salah satunya kartu tanda pencari kerja atau mungkin yang sekarang AK1 ya, AK1. Nah, bisa dijelaskan nggak sih itu apa AK1 itu yang mungkin dulu punya nama kartu kuning ya? Monggo, Bapak atau Ibu. Untuk AK1 memang itu salah satu persyaratan nggih untuk apa, meskipun memang harus kami akui juga ada beberapa perusahaan yang memang tidak mensyaratkan itu, tapi kami berkepentingan dari pemerintah Kabupaten Tegal untuk tetap masyarakat pencari kerja untuk bisa masuk ke dunia kerja, mereka harus melengkapi dengan dokumen itu, dengan AK1 itu. Dan itu gunanya adalah untuk kami bisa mendata sebenarnya ada berapa sih angkatan kerja, ada berapa sih yang masih teman-teman yang masih membutuhkan pekerjaan. Dari situ kan kami bisa dapat datanya. Kalau memang mereka langsung tanpa menggunakan kartu kuning itu AK1, kami tidak akan bisa mendata itu. Makanya tetap kami persyaratkan, dan itu bisa persyaratannya mereka bisa mendaftar secara online juga. Dan sekarang layanan AK1 itu di MPP, di Mall Pelayanan Publik di sana. Itu biar dan kami jamin prosesnya cepat. Persyaratannya apa aja? Mungkin di luar sana ada Sobat Suara Merdeka yang mau langsung bikin kan? Persyaratan sih cuma ijazah ya, biasa KTP, foto. Sudah, itu saja. Sudah itu aja. Dan bisa secara online, misalnya masih bingung nih, biasanya kan ada beberapa teman yang meskipun lulusan SMK atau bisa jadi juga SMP karena mereka mungkin mau bekerja ke luar, mau jadi PMI kan mungkin agak gaptep juga, kami sediakan di sana untuk dipandu
mengurus secara online. Ada ya, daftar secara ada online. konsultasi juga, kita sediakan layanannya gitu. Ada konsultasi. Iya. Barangkali dibutuhkan. Lalu manfaat untuk mereka yang sendiri apa? Dari kartu AK1 itu. Otomatis berarti data mereka ter-backup di kami ada, dan memang logikanya harusnya setelah mereka mendapatkan pekerjaan itu ada apa sih umpan balik, Umpan baliknya. Paling tidak ada laporan ini sudah diterima di sini. Tapi ya oke lah, kita masih bisa dengan apa bisa menerima itu, tapi anggapannya kalau mereka sudah tidak datang lagi, soalnya kartu kuning itu AK1 itu berlaku selama 2 tahun. Kalau mereka tidak datang lagi untuk mengurus memperpanjang, Itu berarti Sudah bekerja. insya Allah sudah bekerja Iya, itu sudah kami sudah itu. Oke. Memang harus diperbarui selama 2 tahun ya, selama 2 tahun sekali berarti ya. Nah, untuk ini kan memang menjadi perhatian ada kelompok tertentu atau disabilitas ini Pak. Apakah dari dinas sendiri juga ada program khusus untuk teman-teman atau sahabat-sahabat disabilitas ini? Memang betul. Jadi sesuai dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan bahwa perusahaan itu minimal 1% ya, 1%. harus menyediakan alokasi untuk penyandang disabilitas. Nah, terkait dengan itu kami ada program-program bekerjasama dengan lembaga terkait ya, misalkan Bapeda dan Litbang. Kita ada upaya untuk membangun semacam forum komunikasi gitu dengan perusahaan-perusahaan agar bisa membuka lowongan ya, kesempatan bagi para penyandang disabilitas yang ada di Kabupaten Tegal untuk bisa bekerja di perusahaan mereka. Cuman memang kendalanya adalah bahwa tidak semua perusahaan itu mampu untuk menampung kondisi disabilitas tertentu nggih. Sehingga mungkin itu menjadi terbatas yang bisa diterima di perusahaan. Tapi setidaknya kami memberikan penekanan bahwa seluruh perusahaan di Kabupaten Tegal, khususnya perusahaan-perusahaan besar itu bisa untuk membuka alokasi lowongan bagi para penyandang disabilitas, walaupun mungkin belum sesuai dengan ketentuan undang-undang ya yang 1%, tapi minimal ada kesempatan dari disabilitas untuk bisa. Dan itu sudah kita jalan. Kita sudah ada kerjasama dengan Difabel Mandiri ya, Slawi Difabel Mandiri Slawi, kemudian juga dengan Bapeda dan Litbang dan Dinas Sosial ya, yang mereka sebagai pembina. Berarti memang sudah Ada program khusus ya, tetap memperhatikan teman-teman dari disabilitas atau sahabat difabel di luar sana. Lalu ini terkait transmigrasi ini Bu, ini kan memang mungkin masih pada ada yang transmigran dan lain sebagainya. Ini sebenarnya sampai saat ini masih ada nggak sih Bu untuk transmigrasi sendiri Bu? Mungkin sebelumnya saya mau nambah sedikit yang tadi disampaikan Pak Kadis terkait dengan difabel ya. Itu Dinas Peritransnaker melalui BLK juga ada kelas khusus untuk memberikan pelatihan pada teman-teman difabel. Itu ada, dan itu kan upaya kami, upaya Pemkab untuk bisa hadir di tengah-tengah teman-teman penyandang disabilitas untuk bisa memberikan bekal keterampilan. Itu ada sih kelas khusus. Nanti kami bekerja sama dengan Dinas Sosial juga untuk penentuan itu dengan PLK yang menyelenggarakan PLK. Berarti ada ya Bu ya. Ada. Kemudian tadi transmigrasi memang gimana ya, seperti hidup segan mati tamat. Iya, soalnya terus terang di 3 tahun terakhir ini kami memang tidak mendapatkan kuota alokasi. Tidak mendapatkan kuota alokasi Dari provinsi. Dan memang kita setiap tahun kan ada permintaan data dari provinsi untuk perminatan kita satu kirim barangkali nanti itu, tapi ternyata dari provinsi untuk tahun ini juga belum ada. Dari Kabupaten Tegal tidak mendapatkan jatah untuk bisa memberangkatkan. Kalau data untuk keluarga, kami ada 3 keluarga yang menyatakan berminat untuk itu. Ya udah, kami sementara masih menunggu sih sambil kalau kita mau agresif memberikan misalnya sosialisasi bahwa ini sementara kita juga tidak tahu pasti akan ada
kuota atau enggak, kami malah nanti khawatir malah nunggu-nunggu. Jadi lebih bersikap menunggu dari provinsi sih itu. Tapi memang peminatannya ada gitu ya. Kami ada catatan, ada 3 keluarga yang berminat. Terakhir ini berarti kan 3 tahun lalu ya berarti ya? Iya, Terakhir kemana Ibu transmigrasi? Sulawesi Tenggara. Sulawesi Tenggara. Iya. Modelnya sendiri seperti apa Ibu yang transmigrasi itu Bu? Kalau kami anggaran yang ada di kami nggih waktu itu Kami hanya membantu memberangkatkan. Merangkat, jadi untuk mengantar sampai ke sana, tapi semuanya kan sudah dana dari pusat nih, dari pusat dan dari provinsi. Soal biaya hidup dan sebagainya bukan kewenangan kami. Kami anggaran yang ada di Kabupaten Tegal untuk memberangkatkan keluarga itu saja. sampai ke lokasi aman dan uang saku sekedarnya, karena memang anggaran kami cuma 50 juta. Oh cuma 50 juta ya, terbatas sekali ya, Jadi nggak yang kayak zaman dulu gitu ya Pak ya. Hanya untuk mengantar saja, sementara yang lain-lain menjadi tanggungan dari pemerintah pusat melalui provinsi. Melalui provinsi. Tapi tetap itu berarti udah kewenangan pusat seperti itu ya Pak. Lalu untuk saat ini nih Pak, sebagai kepala dinasnya sendiri, apa sih Pak yang kendala yang paling krusial banget ini Pak terkait ketenaga kerjaan? Oke. Jadi memang di Kabupaten Tegal ini agak unik Mbak Bella. Ya, uniknya adalah bahwa kita penganggurannya tinggi, tapi tingkat kemiskinan kita relatif rendah ya. Jadi kita 8 besar loh di Jawa Tengah ini ya. Iya. 8 besar. Biasa ini. Nganggur tapi ya nggak miskin-miskin amat gitu. Nganggur tapi nggak miskin-miskin banget lah. Nah, itu juga menjadi salah satu kendala juga masalah karakteristik ya. Jadi kalau kita cermati sekarang ini, di mana proporsi pengangguran di Kabupaten Tegal ini lebih banyak didominasi oleh lulusan sekolah menengah yang notabene adalah dari kalangan generasi Z, ya, Gen Z. Nah, Gen Z. Gen Z itu punya karakteristik yang sangat spesifik bahwa mereka itu sebagai pemilih, ya. Jadi mereka lebih memilih sesuai dengan apa yang mereka inginkan ya. Kalau itu tidak sesuai dengan apa yang mereka inginkan, ya mereka tidak akan mengambil. Sebagai contoh, pemerintah daerah itu melalui Dinas Perindustrian Transmigrasi Tenaga Kerja sudah beberapa kali melaksanakan kegiatan job fair ya, job fair itu ya, atau bursa kerja. Itu loh yang tersedia cukup banyak. Jadi antara terakhir itu kurang lebih sekitar 12.000. Dan peminatnya juga cukup banyak ya. Mungkin hampir 70% lah ya, sekitar 7.000-an. Tapi ketika lapangan kerja yang tersedia itu tidak sesuai dengan ekspektasi dari para pencari kerja di kalangan Gen Z itu, nah, mereka kemudian tidak melanjutkan untuk mengambil ya. Jadi setelah melakukan interview, kemudian seleksi, mereka lolos, begitu nanti kerjanya sebenarnya itu ternyata tidak sesuai dengan karakter keinginan mereka. Itu mereka tidak bertahan lama. Jadi misalkan sudah masuk ternyata tidak sesuai, mereka kemudian keluar itu ya. Jadi mungkin itu juga salah satu kendala di kita juga. Namun demikian kita ada program bimbingan jabatan peminatan ya? PBJ. Ya, jadi nanti dari bimbingan jabatan. Pemerintah daerah melalui dinas bekerja sama dengan sekolah-sekolah menengah di Kabupaten Tegal ini sudah mulai kita rintis. Nantinya akan kita memberikan arahan terkait dengan bagaimana sih memasuki dunia kerja itu, ya apa saja harus disiapkan, termasuk mental ya, di samping keterampilan dan sebagainya, sehingga nanti pada saat mereka memasuki dunia kerja itu mereka tidak lagi kaget, oh kok ternyata tidak sesuai dengan yang diharapkan. Nah, mereka bisa mampu menyesuaikan dan sebagainya. Harapannya dengan adanya program itu teman-teman lulusan sekolah menengahnya di Kabupaten Tegal ini secara mental itu sudah lebih siap ya. Kalau secara keterampilan mungkin ya, tapi secara mental juga lebih siap. Jadi begitu menghadapi dunia kerja, mereka bisa menyesuaikan dengan baik. Mungkin ditambahkan lagi
selain mental, etika ya kali. Nah, attitude juga. Attitude Oke, ini jadi ya. mungkin itu juga yang kadang-kadang belum sepenuhnya dipahami nggih oleh para generasi muda kita ya, sehingga kadang-kadang dari internal perusahaan ada masukan-masukan kepada dinas, kok perilaku atutnya daya ininya daya juangnya dan sebagainya itu ya yang perlu kita Sendiri ya Pak. Dan untuk Sobat Suara Merdeka di luar sana ini langsung loh Bapak Kepalanya sendiri yang ngomong ini ya. Jadi catatan juga untuk kalian-kalian Gen-Z di luar sana seperti itu ya Pak ya. Kalau Mbak Bella gen apa? Saya milenial. Aman loh, aman. Ya. Aduh, jadi ketahuan ya. Lalu Kita milenial. Dan kita apa? Kita generasi baby boomer nih ya. Era 70-an. Yang biasanya banyak seleknya ini sama milenial sama Gen Z ini. Tapi nggak ngurangin semangat lah ya berarti. Nah, ini kan memang di era digital kan saat ini kan memang terus banget ini ya Pak. Lalu apa aja sih Pak? Mungkin tips dan triknya ini yang perlu disiapkan untuk pencari kerja di luar sana Pak. Oke, memang sekarang ini kita tidak bisa lepas dari gadget nggih. Jadi tidak bisa lepas dari teknologi. Bahkan informasi-informasi terkait lowongan kerja itu juga banyak sekali kita sosialisasikan, kita sampaikan melalui aplikasi. Salah satunya media sosial kita. Dan tadi terkait dengan kartu kuning juga, itu adalah salah satu fasilitas yang bisa dimiliki oleh para pencari kerja. Ketika mereka mendaftarkan akun kartu kuning itu, mereka bisa mengakses informasi lowongan juga. Tidak hanya di Kabupaten Tegal, tapi di seluruh Indonesia. Karena kartu kuning itu atau kartu pencaker itu berhubungan langsung dengan aplikasi dengan Siap Kerja yang punya Kementerian Tenaga Kerja, dan juga aplikasi Emakaryo punya pemerintah provinsi. Jadi prinsipnya adalah kemudian biasanya untuk pengajuan lamaran dan sebagainya itu juga sekarang banyak menggunakan aplikasi, jadi tidak manual ya. Itu juga harus dipahami bagaimana mengisi untuk data-data di aplikasi, itu juga sangat penting. Jadi prinsipnya memang sekarang ini mau nggak mau kita harus mempersiapkan diri, tidak hanya keterampilan tapi juga kompetensi terkait dengan teknologi informasi ya itu ya, mungkin. Lalu selain tadi mungkin kendala di Gen Z ya Pak ya, ada kendala lain nggak Pak terkait dengan mungkin pengangguran dan ketenaga kerjaan, pelatihan mungkin dan sebagainya? Memang kalau kendala umum sebenarnya secara sama dengan daerah-daerah lain artinya kalau dari sisi pencari kerja ya, kendala yang paling utama itu ya masalah ketersediaan lapangan pekerjaan itu dan itu sudah kita upayakan, kita daerah tentu saja tidak hanya dinas sendiri ya, berkolaborasi dengan dinas-dinas yang lain untuk bisa membuka kesempatan kerja seluas-luasnya, dan tidak hanya mengarahkan para pencari kerja ini untuk bisa bekerja. Kalau memang mereka tidak sesuai dengan ekspektasinya dalam pekerjaan, mereka bisa juga diarahkan untuk berwirausaha. Ini juga ada program-program kewirausahaan yang diinisiasi oleh pemerintah daerah, dan ini kolaborasi antar dinas ya, mungkin juga ini terutama untuk para generasi muda ya. Kita ada program wirausaha muda, itu mungkin dari dinas pemuda, olahraga dan pariwisata itu Nah, itu juga menjadi salah satu alternatif untuk bisa bagaimana mengalihkan keminatan Kalau memang nggak minat kerja ya, mereka juga bisa mencari atau membuka usaha melalui wirausaha muda itu sendiri ya. Nah, ini sebelum mungkin kita menutup podcast pada hari ini Pak, bisa dijelaskan kembali nggak ke Sobat Suara Merdeka, layanan apa aja nih yang ada di Disnaker nih? Baik, terima kasih Mbak Bella. Jadi memang Dinas Perindustrian, Transmigrasi dan Tenaga khususnya terkait dengan ketenagakerjaan layanan ketenagakerjaan, ada beberapa layanan yang disediakan oleh dinas kami Yang pertama terkait dengan pendaftaran pencari kerja.
pendaftaran. lowongan. Ya, kalau memang dibutuhkan informasinya, monggo bisa datang ke dinas. Nanti dari teman-teman di bidang terkait, ini di bidangnya Bu Yani, bisa membantu memberikan informasi lowongan. Dan itu pun kita juga memberikan informasi melalui media sosial kita, ya di Instagram. Nama Instagramnya apa ya kalau boleh tahu? Instagramnya disprint.good apa? Disprint ya. Nanti coba kita share ya, ada Instagramnya. Ya, Nanti kita share atau nanti bisa tim di minta tolong untuk langsung linknya ya di bawah ya, bisa langsung klik aja gitu ya. Kemudian untuk pelatihan kita juga ada. Nah, ini pelatihan ini karena memang keterbatasan anggaran, jadi nanti ada seleksi juga ya bagi teman-teman atau sobat Suara Merdeka dari kalangan pemuda yang memang ingin mencari pekerjaan, bisa mengikuti pelatihan yang diselenggarakan oleh dinas. Nanti untuk syarat-syaratnya bisa kita lihat di situ. Kemudian juga kita ada konsultasi ketenagakerjaan, dan yang tidak kalah penting juga ada untuk fasilitasi rekrutmen. Biasanya kita kerjasama dengan perusahaan-perusahaan, mereka menganggarkan rekrutmen di dinas. Nanti kalau misalkan untuk wawancara, pengajuan lamaran dan sebagainya bisa melalui dinas. Mungkin secara umum itu Mbak Bella, iya yang terkait dengan. Nanti bisa cek aja kan Sekarang ini banyak di HP-HP gitu kan, websitenya aja langsung di situ nanti bakalan keluar semua dengan informasi betul. Gitu ya. Sobat Suara Merdeka, follow saja IG Dinas Perindustrian Transmigrasi dan Tenaga Kerja. Di situ nanti ada informasi mengenai lowongan-lowongan pekerjaan. Langsung ya Pak? Iya betul Mbak Bella. Up to date. Iya. Iyalah. Jadi nggak perlu nunggu lagi atau mungkin jauh-jauh ke sini gitu ya, langsung media sosialnya aja. Sekarang udah serba canggih ya. Dimanfaatkan teknologi yang ada. Ya, betul. Oke, ini dari Bu Yani dan Pak Rizky. Ini harapan kedepannya apa sih Pak, terkait mungkin untuk dinasnya sendiri, untuk pemerintah Kabupaten Tegal, lalu untuk para pencari kerja di luar sana seperti itu. Baik. Jadi memang dengan adanya pemerintahan yang baru ini, harapannya akan lebih membuka kesempatan kerja nggih. Ini khususnya masalah ketenagakerjaan nggih bagi para pencari kerja di Kabupaten Tegal, sehingga nanti bisa mengurangi jumlah pengangguran yang ada. Kemudian harapannya juga bahwa para pencari kerja itu selain mereka mencari informasi, tapi juga mempersiapkan diri dengan baik ya. Tidak hanya dokumen-dokumen, tapi juga terkait dengan keterampilan, kompetensi dan sebagainya, itu nanti juga bisa kita bantulah, kita fasilitasi terkait itu. Kemudian yang tidak kalah penting adalah bahwa sekarang ini kita menghadapi adanya kesempatan untuk bisa bekerja ke luar negeri, Mbak. Ya, jadi di Kabupaten Tegal ini juga banyak para pekerja migran yang diberangkatkan ke luar negeri. Nah, itu yang harus menjadi perhatian adalah bagaimana untuk lebih selektif ya, karena di pemerintah daerah juga kita bekerja sama dengan BP3MI Semarang, itu juga memberikan layanan-layanan ya terkait dengan keinginan dari para pencari kerja untuk bisa berangkat ke luar negeri. Nah, mudah-mudahan ini juga bisa dimanfaatkan dengan baik ya. Jadi tidak hanya di dalam negeri tapi juga bisa ke luar negeri. Ya. Dari Ibu Yani sendiri? Mungkin sedikit saja nambahi terkait dengan harapan kami untuk ke depan lebih baik. Ini untuk teman-teman adik-adik memang pencari kerja, jadilah pencari kerja yang cerdas. Maksudnya jangan gampang tergiur dengan apa. Dan kalau ada sesuatu, memang sering ada aduan juga nggih terkait dengan rekrutmen. Kita mau masuk kerja kok malah sudah dimintai uang dulu lah, gimana. Itu memang ada banyak sekali beberapa laporan yang seperti itu, dan monggo langsung dengan dinas juga, dan kami pastikan kami selalu berkoordinasi dengan teman-teman HRD perusahaan ya yang ada di sini, itu sudah ada jaminan bahwa tidak ada sama sekali itu. Kalau memang ada seperti itu, bisa bisa diangkat misalnya dengan bukti-bukti, misalnya siapa yang
anu bukti, misalnya ada kwitansi atau apa-apa itu. Jadi kami kalau ada laporan dilapor bupati, lapor gubernur atau apa itu kami sering selama tidak ada bukti itu kami tidak bisa bergerak. Jadi monggolah kita bekerja sama karena untuk perlindungan semuanya nggih. Terus yang tadi juga kaitannya dengan calon-calon pekerja migran, karena kan apa ya, tawaran atau iming-iming bekerja di luar negeri kan harapannya penghasilan lebih tinggi, mana yang pelayaran terutama nggih, pelayaran di kampungnya rumah bagus-bagus itu, dan itu tetap harus selektif juga. Silakan datang ke kami untuk bisa kami bisa memberikan ini perusahaan ini legal nggak nih. Jadi soalnya kan banyak sekali kasus pekerja migran di Kabupaten Tegal juga lumayan banyak. Itu karena setelah kita telusuri mereka bukan berangkat lewat perusahaan-perusahaan yang resmi. Itu saja. Mungkin seperti itu. Yeah. Jadilah pencari kerja yang cerdas gitu intinya seperti itu, dan menyiapkan segala keterampilan dan kebutuhan yang memang dibutuhkan nanti di dunia pekerjaan seperti itu nggih Pak. Nggih Bu ya. Terima kasih. Nggih, sama-sama Mbak Bella. Ibu Yani terima kasih. Ini kita sudah dijamu luar biasa, sudah diperbolehkan ya datang main langsung ke kantor di sini ini dengan cuaca yang sangat ini gerimis-gerimis bikin ngantuk ini. Mengundang. Iya. Tapi ngobrol jadi nggak ngantuk ini, jadi dapat informasi. Terima kasih. Semangat pokoknya tetap ya, apalagi untuk teman-teman sobat suara di luar sana. Terima kasih Pak Rizky. Sama-sama Mbak Bella. Melanjutkan kegiatannya kembali. Terima kasih. Sehat selalu. Amin, Mbak Bella juga, teman-teman juga ini. Sukses semua juga nggih. Semua juga, amin. Semoga nanti kita bisa ngobrol-ngobrol lagi. Siap. Barangkali ada informasi-informasi terbaru bisa langsung. Siap. Tenang Mbak, yang penting kita satu alma mater. Siap Ibu. Terima kasih Pak Rizky. Untuk Sobat Suara Merdeka, terima kasih sudah menonton episode kali ini. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Saksikan episode-episode selanjutnya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.